Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal kauna bimawlidi karamil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila qiyamis sa'ah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Aizu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Allah masih memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beriman kepada Allah dan menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan menjadi tiket kita untuk selamat dunia dan bahagia akhirat. Harta belum tentu akan menyelamatkan kita, jabatan belum tentu menyelamatkan kita, tapi insyaallah ta'atullah wa ta'atu rasulih, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, insyaallah akan membawa kita bahagia dunia dan selamat akhirat. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang mulia, bulan Rabiul Awal, di mana bulan Allah Subhanahu wa taala memuliakan alam ini dengan lahirnya seorang manusia mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda Nabi adalah rahmat bagi alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan siapapun yang meneliti, siapapun yang mencari fakta akan keberadaan seorang manusia mulia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan ditemuinya, hasil penelitiannya, hasil risetnya adalah menunjukkan apapun yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik nasabnya, keturunannya, ajarannya, dan filosofi hidupnya, pasti akan menemukan kemuliaan dan kemuliaan tanpa diperhitungkan apakah yang meneliti itu seorang muslim atau tidak, apakah yang melihat itu adalah orang yang percaya dengan dia atau tidak. Asalkan kejujuran dalam penelitian itu, pasti menemukan apapun yang disebutkan kepada Nabi Muhammad pasti adalah kemuliaan, karena memang namanya adalah Muhammad. Di saat orang mencoba untuk mengorek-ngorek, di saat orang mencoba untuk menghina dan mendiskreditkan ajaran baginda Nabi, maka dengan sendirinya akan terpental, karena Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu Muhammad? Dia terpercaya, dia mulia, sehingga dinobatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Paling tidak ada dua alasan besar yang diungkap oleh pengarang buku Hadza Muhammad wa hadhihi barahinu risalati. Ada dua alasan kenapa Nabi Muhammad itu adalah tokoh yang paling berpengaruh dan di dunia. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh yang akan berpengaruh di dunia dan sampai ke akhirat nanti. Paling tidak alasannya ada dua. Yang pertama adalah ajaran yang beliau bawa melampaui sekat-sekat demografis dan teritorial. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak hanya terkhusus buat orang Arab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak hanya pas untuk zamannya,
tapi ajaran Nabi Muhammad SAW berlaku universal dan sampai dunia kiamat. Tokoh-tokoh yang punya pendapat, tokoh-tokoh yang punya idealisme, mereka-mereka yang mengeluarkan teori, belum tentu teorinya dipakai semenjak dia mengeluarkan teori itu sampai akhir zaman, selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ajaran inilah yang disampaikan oleh para sahabat di saat berjumpa dengan raja-raja di masa keemasan Islam. Ada 3 ajaran beliau yang selalu disampaikan oleh para sahabat, dan inilah yang menjadi distingsi ajaran baginda Nabi dibandingkan ajaran-ajaran tokoh-tokoh yang pernah muncul di permukaan dunia ini. Apa dia? Ajaran Nabi Muhammad itu adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah mengeluarkan manusia, menyembah kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang boleh menindas manusia. Tidak ada satupun ajaran yang boleh menindas kemanusiaan. Tidak ada manusia yang patut disembah oleh manusia. Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kemanusiaan itu dengan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, saksikanlah, laksanakanlah, aplikasikanlah, tidak ada Tuhan yang berhak Anda sembah selain Allah, maka Anda akan sukses. Pejabat yang menyembah Allah, insya Allah pejabat sukses. Orang kaya yang menyembah Allah, insya Allah sukses. Jenderal yang menyembah Allah, insya Allah jadi jenderal yang sukses. Tapi siapapun yang tidak menyembah Allah, pasti dia hancur. Betapapun kayanya, betapapun hebatnya, betapapun kuasanya, kalau dia lari dari Allah, pasti dia hancur. Maka ajaran yang universal, yang diagendakan, dikampanyekan, disampaikan oleh Nabi Muhammad, ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dikeluarkan manusia itu untuk menyembah kepada Allah yang satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajaran yang kedua adalah ikhrajun nas min jawril adyan ila adlil Islam. Tidak ada boleh penindasan atas nama agama. Maka Islam mengeluarkan, Nabi Muhammad mengajarkan ikhrajun nas min jawril adyan ila adlil Islam. Agama-agama yang sifatnya menindas, mengajarkan kekerasan, mengajarkan anarkis, rasis, semua itu dihilangkan dari ajaran Islam. Sehingga Nabi SAW mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada bedanya orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali hanya ketakwaannya saja. Mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Jauh sebelum PBB mengeluarkan deklarasi untuk keadilan manusia, Islam sudah mengatakan itu. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan itu jauh sebelum mereka mengeluarkan dekret-dekret semacam itu. Yang kedua yang ketiga adalah apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ikhrajun nas min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Mengeluarkan sempitnya paradigma manusia yang hanya terkungkung oleh pandangan-pandangan dunia yang sempit kepada keluasan akhirat. Anda-anda yang tidak berhasil di dunia, yang belum kaya, jangan sedih, ada di akhirat sana tempat surga kita. Kita-kita yang dizalimi di dunia, diambil haknya, dihancurkan harga dirinya, jangan khawatir, ada keadilan Allah di akhirat nanti. Maka Islam melahirkan optimisme. Islam mengajarkan manusia jangan terkungkung dengan sempitnya pandangan dunia ini. Maka dia mengatakan ikhrajun nas min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Kalau kita-kita yang tertindas di muka bumi ini, mereka-mereka yang diambil haknya, mereka-mereka yang dicaci maki, maka dengan demikian mereka tidak putus asa. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kenikmatan dunia, jarang Allah bilang dunia itu dengan nikmat, tapi Allah bilang dunia itu dengan mata.
wa ma mata'ul hayatid dunya, tidak ada kehidupan dunia dibandingkan akhirat illa qalil. Kenapa dunia disebut dengan mata? Ma yatamatta'u bihil insan summa yazulu qalilan fa qalilan bi zawalil awqati wal azminah. Yang namanya mata adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia, dia akan hilang dengan perjalanan waktu. Maka orang yang beriman mengikut umat Nabi Muhammad dikeluarkan sempitnya paradigma dia dengan kehidupan dunia yang secuil ini menuju kehidupan dan paradigma besar, bahwa kalau kita sakit di dunia ini, kita yang terbunuh di dunia ini, tertumpah di dunia ini darahnya membela agama Allah, jangan khawatir. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau yang terluka, wahai sahabat-sahabat di perang Uhud, jangan engkau sedih. Kalau engkau terluka, mereka juga terluka. Cuma satu bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka mengharap, tidak mengharap ridho Allah, tapi engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pikirannya jauh ke depan. Dia tidak terbungkus dengan apa yang nampak di depan matanya. Bayangan-bayangan akhirat mengintai perjalanan hidupnya. Memang kakinya menginjak di dunia, tapi ruhnya sampai di akhirat. Memang sekarang dia tinggal di dunia, tapi jiwanya tergantung di surganya Allah. Sehingga kehidupan dunia tidak menggeser paradigma imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang belum menjadi apa-apa, tawadhu'nya minta ampun, rendah hatinya minta ampun. Begitu menjadi apa-apa, sombongnya luar biasa. Kenapa? Dia tertipu bahwa dunia ini sempit. Maka Islam mengajarkan ikhrajun nas min dzikrid dunya ila sa'atil akhirah. Tiga inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga ajaran beliau itu menjadi ajaran yang kekal, ajaran yang syamil, mutakamil. Dia sempurna, dia menyempurnakan. Dia mengeluarkan manusia dari menyembah kepada makhluk kepada menyembah kepada Allah. Dia mengeluarkan manusia dari jawrul adyan ila adlil Islam, dan dia mengeluarkan manusia min dzikrid dunya ila sa'atil akhirah. Dia keluarkan manusia dari paradigma sempit dunia menuju keselamatan dan keluasan akhirat. Yang kedua alasannya adalah kenapa Nabi Muhammad jadi tokoh yang hebat dan tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Namanya digandengkan dengan nama pencipta alam semesta. Di seluruh dunia, di seluruh penjuru alam ini, di mana azan berkumandang, sahut-sahutan, dan itu tidak pernah berhenti selama 24 jam. Malam di Amerika, siang di Indonesia. Begitu terus berputar alam ini dengan kumandang azan itu. Dan selalu kalimat-kalimat yang terulang adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya digandengkan dengan nama Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat seluruh nabi tidak diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, nafsi nafsi, diriku diriku. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan beliau menyiapkan sebuah telaga Al-Kautsar. Maka tatkala turun ayat inna a'tainakal kautsar, maka salah satu tafsir Al-Kautsar itu adalah telaga Al-Kautsar yang akan diminum oleh para ikhwani, para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, di mana mereka tidak melihat Rasulullah SAW, tapi mereka percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang luar biasa. Namanya digandengkan dengan nama Rabbul Alamin. Tidak sah orang masuk Islam kalau tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sahut-sahutan dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di seluruh penjuru bumi di mana Islam ini ada, kalimat itu akan saling memanggil satu sama lain, tidak berhenti di Indonesia, disahut di negara belahan dunia lainnya, dan itu kalimat yang terus berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanggaan inilah yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi muda.
Sekarang orang malu mengidentitaskan dirinya umat Nabi Muhammad. Dia malu mencap dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Jabra International Islamic Boarding School hadir di tempat ini untuk membentuk kader-kader bangsa yang akan menjadi intelektual, akan menjadi saintis, akan menjadi jenderal, akan menjadi pemimpin politik, akan menjadi ketua DPR, akan dididik di sini. Tapi yang pertama kali kami tanamkan adalah mereka harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana muslim qabla kulli syai. Saya adalah muslim sebelum saya menjadi jenderal. Saya muslim sebelum menjadi seorang ketua DPR. Saya muslim sebelum menjadi konglomerat. Maka jiwa Islamnya yang menjadi pikirannya, alamnya, hatinya, geraknya, tidak tanduknya, sehingga dimanapun mereka berada akan menjadi tokoh, akan menjadi pemimpin, dan akan membawa kemaslahatan apapun dan bagaimanapun kondisi mereka nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk terus percaya dan terus mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.